Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah telah memberikan kenikmatan sehat kepada kita, iman serta Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah Allah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu berada di jalan kebenaran. Allahumma amin. Kelas 3 anak-anak ustadzah, semoga pada hari ini semuanya dalam kondisi semangat, sehat, dan ceria. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustadzah Ani kali ini. Ustadzah akan menyampaikan pembelajaran tematik. Pada kali ini, Ustadzah akan menyampaikan pembelajaran di tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Namun sebelumnya, anak-anak ustadzah semuanya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah tadi kalian sudah berdoa di awal pagi, doa pembuka majelis, hendak belajar dan diawali dengan sholat duha. Kali ini kita buka pelajaran tematik dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan bacaan basmalah kita semua, ilmu yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat dan kita mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, bagaimana pagi hari ini? Kalian sudah siap semua ya menyimak video pembelajaran yang Ustadzah Ani tayangkan? Oke, semua perhatikan ya. Nah, teman-teman, hari ini Ustadzah akan mengajak kalian belajar tematik dengan harapan nanti kalian menjadi paham atau tahu dan kalian juga bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalian masih belajar tentang kewajiban dan hak. Nanti kalian diharapkan tahu kewajiban dan hak antara anggota keluarga. Kemudian kalian diharapkan nanti juga tahu permainan dan prosedur permainannya tentang permainan tradisional. Kemudian Ustadzah harapkan dengan belajar hari ini kalian nanti dapat menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Kemudian kalian juga bisa menuliskan informasi dari hasil wawancara. Oke, setelah Ustadzah menyampaikan hari ini kita akan belajar apa saja, Ustadzah akan mengingatkan kembali. Kemarin kalian sudah belajar bersama Ustadzah Andin tentang langkah awal melakukan kegiatan wawancara. Ya, tentu masih ada yang
Ingat ya, apa itu wawancara? Ya, betul. Iya, masih banyak yang ingat wawancara itu apa. Nah, kali ini kita akan belajar mengupas jauh terkait dengan wawancara, kemudian kewajiban dan hak, dan permainan tradisional. Oke, namun sebelumnya Ustazah seperti biasa akan menjelaskan tentang integrasi Islam. Tadi sudah Ustazah jelaskan, kita akan belajar kewajiban dan hak. Di mana Ustazah angkat integrasi Islam itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf atau baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sudah jelas sekali Ahi dan Uhti semuanya. Kalian menyimak di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 233 bahwa di situ sudah jelas terkait dengan hak dan kewajiban. Haknya sebagai anak di situ, kewajiban sebagai ayah dan ibu. Nah, ayah mencari nafkah, ibu menjaga merawat anaknya. Di situ ibu menyusukan anak-anaknya. Berarti anggota keluarga satu dengan yang lainnya itu memiliki kewajiban dan hak. Masih ingat kan kewajiban dan hak? Ya, nanti kita akan kupas bersama-sama. Sudah jelas ya? Dilanjutkan. Nah, kewajiban dan hak anggota keluarga. Hak anggota keluarga ada ayah dan ibu dihormati dan disayangi anak-anak. Itu haknya ayah dan ibu. Kemudian ada apa saja sih hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah? Masih ingatkah kalian apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Sebelum menjelaskan atau contoh yang lainnya, Ustazah ingatkan kembali bahwa kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan atau kita berikan. Sementara hak sesuatu yang wajib kita terima. Tahu ya perbedaannya? Kalau kewajiban kita berikan, kalau hak kita dapatkan. Nah, ingat hak dan kewajiban? Yuk, selanjutnya. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ini tugasnya ayah. Berarti ayah berkewajiban apa? Memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Nah, selanjutnya seorang ibu. Tugasnya apa? Biasanya mengurus rumah tangga. Contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga.
Sekarang banyak juga ibu-ibu kalian yang bekerja, tapi ingat, kewajiban utama seorang ibu itu mengurus rumah tangga. Jadi memasak, kemudian mengurus keperluan anggota keluarganya itu yang dilakukan seorang ibu. Selanjutnya, anak-anak. Kalian sebagai anak-anak, perannya apa ya dalam keluarga? Selain belajar, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Ini perlu digarisbawahi. Kalian memiliki kewajiban, yaitu selain belajar kalian juga membantu pekerjaan orang tua. Mohon maaf. Nah, itu tugas seorang anggota keluarga. Ada ayah, ibu, dan anak. Ingat, kita semuanya memiliki tugas masing-masing. Selanjutnya, melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setelah tahu tugas, kewajiban, hak kita masing-masing, tentu kita harus melaksanakannya di dalam rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Harus ya. Nah, semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bukan karena paksaan, bukan karena imbalan, tapi dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Jangan iri, kok adikku berbeda dengan aku? Ingat, di situ ada kakak dan adik. Tugasnya juga berbeda-beda meskipun mungkin takarannya yang berbeda. Kalau tugasnya ayah ibu biasanya memberikan sama, porsinya yang berbeda ya. Nah, selanjutnya nih, bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Perlu diingat dan digarisbawahi, antar anggota keluarga yang memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, ingat kita harus tetap tolong-menolong dan bekerja sama. Itu akan mewujudkan buah yang indah sekali. Pekerjaan menjadi lebih cepat, selesai, dan ringan. Kita sesama anggota keluarga harus saling bekerja sama. Nah, lihat nih. Kira-kira kalian setelah melihat ini, apa yang kalian rasakan? Atau apa yang kalian bisa ceritakan? Asik ya? Wah, pasti asik sekali bekerja bersama dengan ayah ibu. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Indah ya. Sekarang lihat bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Kemudian selanjutnya, nah setelah kalian mengetahui kewajiban dan hak, tugas kita dan peran kita masing-masing, maka perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bukan hanya hak saja yang kita berikan, yang kita terima, tapi kewajibannya tidak ada yang kita berikan ke orang tua. Misalnya membantu, itu kan kewajiban. Belajar, kalian sekarang belajarnya di rumah loh. Bukan berarti kalian tidak belajar. Lah, itu juga termasuk
kewajiban, harus seimbang dengan hak. Ayah bunda selalu memberikan makanan kepada kita, pakaian kepada kita, mungkin pakaian baru, pakaian yang bagus, kemudian mainan baru. Nah, itu hak yang kita terima. Tapi ingat, kita juga harus seimbang. Kewajiban kita yang harus kita berikan ke orang tua juga harus ditunaikan. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban itu termasuk pengamalan sila kelima. Ya. Oke. Selanjutnya, bunyi sila kelima apa sih? Coba dibaca bareng-bareng. Wah, semangat sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sip, hebat semuanya. Berarti kewajiban dan hak merupakan pengamalan sila kelima. Simbolnya apa? Masih ingat nggak kalian? Ya, benar. Padi dan kapas. Ini melambangkan kesejahteraan. Ya, hebat semuanya kelas 3. Oke, selanjutnya. Nah, siapa yang punya tanaman di rumah? Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan matahari. Betul tidak? Betul. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Nih, lebih benar sekali. Siapa yang hari ini belum bergerak? Nah, oke. Selanjutnya, dengan bergerak, peredaran darah dalam tubuh akan menjadi lancar. Berbeda dengan kalian yang hanya maunya makan, tiduran, nonton TV, pegang HP, game. Beda, nanti peredaran darah di dalam tubuh kita akan tidak lancar, akibatnya penyakit mudah menghinggapi tubuh kita. Dengan apa kita bergerak? Wah, banyak sekali. Contohnya, salah satu permainan tradisional yang banyak melakukan gerakan adalah permainan tapak gunung. Siapa yang sudah pernah melakukan atau tahu tapak gunung itu seperti apa sih? Atau ada yang belum tahu? Belum pernah bermain? Yuk kita simak bersama. Nih, oh Sunda Manda Us. Oh engklek Us. Betul, ini namanya tapak gunung. Ya, dengan permainan tapak gunung, kalian dapat bergerak atau menggerakkan anggota tubuh kita. Maka badan kita yang sudah digerakkan akan menjadi sehat. Betul tidak? Iya, jangan bermalas-malasan hanya tidur-tiduran. Kalian boleh melakukan permainan ini. Ini termasuk permainan tradisional. Lihat teman-teman permainannya. Ada berapa sih pemainnya? Ada 4 di sini. Ya, bisa juga 5, bisa juga 3, tergantung teman yang ada di situ. Nah, prosedurnya apa teman-teman? Tentu ada prosedurnya atau aturan permainannya. Kita lihat yuk. Gerakan yang banyak dilakukan saat permainan tapak gunung yaitu 1. Melompat, menekuk, dan memutar. Nah, berarti kita bergerak semua nih anggota tubuhnya. Maka tubuh kita menjadi sehat, insya Allah. Oke, sudah capek? Ya, silahkan sambil memperhatikan boleh kalian ambil air minumnya ya. Ingat sambil duduk dan membaca basmalah.
Sambil Ustazah lanjutkan ya. Nah, sikap saat permainan atau aturannya nih saat bermain tapak gunung. Nanti kalian bisa mempraktekkan bermain tapak gunung dengan teman atau kakak adik kalian. Di halaman bisa, di lantai juga bisa, tetapi harus berhati-hati kalau di lantai. Nah, sportif dan sabar. Sportif itu apa sih? Sportif itu saat bermain berarti harus jujur, tidak boleh curang. Kemudian bersyukur dan rendah hati ketika menang. Ya, tidak boleh mengejek lawan permainannya. Kemudian tidak juga sombong dengan lawan permainannya. Kemudian berbesar hati mengakui kehebatan lawan ketika kalah. Ya, kalian hebat-hebat. Tidak usah iri atau marah ya. Ini sikap saat permainannya. Ingat, ini harus selalu kalian miliki dalam setiap permainan apa saja. Yang pertama, sportif, jujur, tidak curang. Kemudian sabar saat bermain, harus mau antri. Kemudian harus sabar menunggu, antri ya, bergantian. Kemudian kalian harus tetap bersyukur dan rendah hati ketika menang, berbesar hati mengakui kehebatan lawan ketika kalah. Hebat ya, semuanya bisa melakukan hal tersebut. Ini termasuk karakter yang harus kalian miliki saat bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitar kalian. Ini hebat ya. Selanjutnya, nah setelah kalian bermain tapak gunung, kita akan jalan-jalan. Ustazah akan mengajak kalian berjalan-jalan ke suatu kebun. Di situ ada kebun mangga. Wah, berarti banyak sekali pohonnya. Banyak di situ pohonnya sudah berbuah, bahkan hampir memanen. Nah, siapa yang punya pohon mangga? Oke, kalian kemarin sudah belajar tentang wawancara. Ustazah akan mengingatkan kembali tentang wawancara. Apa sih pengertian wawancara? Ya, simak. Pengertian wawancara yaitu tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Pewawancara itu siapa? Orang yang bertanya atau orang yang mewawancarai. Narasumber itu siapa? Narasumber, ingat, orang yang ditanya. Bisa membedakan? Nah, kita tujuannya untuk apa kita mewawancara? Untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat dari si narasumber. Selanjutnya, untuk mencari informasi secara lengkap, kita dapat memperluas ilmu tentang segala hal. Itu tujuan wawancara. Dari komponen kedua ini, Ustazah harapkan kalian sudah paham wawancara. Sudah ya? Selanjutnya, langkah-langkah sebelum wawancara, kalian bingung gak harus ngapain dulu? Kalian pengen tahu nih, kenapa sih orang yang punya kebun mangga itu bagaimana cara merawatnya? Bagaimana kok bisa buahnya banyak sekali?
Nah, tentu ada langkah-langkahnya. Jangan asal langsung tanya saja, tapi memperhatikan daftar pertanyaannya. Apa yang kalian ingin tanyakan? Harus diperhatikan, dibikin daftar. Kemudian mengecek pertanyaan. Apakah sudah sesuai topik apa belum? Bertanyanya mau terkait tanaman mangga. Pertanyaannya tentang buah kelapa. Nyambung nggak? Tidak, harus dicek pertanyaannya sesuai dengan topik apa belum. Kemudian daftar pertanyaannya harus disusun secara runtut. Runtut tahu ya, harus secara urut. Jangan acak-acakan. Selanjutnya, nih, setelah langkah-langkahnya, sudah pertanyaan diwawancara susun terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nih, setelah kalian menulis pertanyaan, disusun secara urut sesuai topik. Kemudian hasil jawaban narasumber itu kalian disajikan dalam bentuk laporan. Hasil jawabannya itu disajikan dalam bentuk laporan, ya, menggunakan kata-kata baku atau ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEB. Kalimatnya harus rapi bahasanya, jangan asal-asalan. Contohnya nih, Ustazah akan mencontohkan daftar pertanyaan perawatan tanaman mangga. Nanti di wawancara ini, bukan hari ini ya tugasnya, tapi nanti akan ada tugas wawancara. Kalian harus perhatikan contohnya dulu. Di sini Ustazah berikan bahan atau contoh langkah-langkah dan penyajian data setelah kalian melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kalian harus menentukan pertanyaan. Kita akan mewawancarai seorang petani mangga. Apa saja sih pertanyaannya? 1, 2. Kira-kira setelah kalian baca sesuai nggak topiknya? Kita mewawancarai tentang perawatan tanaman mangga. Pertanyaannya harus sesuai topik. Bagaimana ciri-ciri buah mangga? Kemudian, bagaimana proses pemeliharaan tanaman mangga? Sudah sesuai? Sudah. Ini urutan langkah-langkah membuat pertanyaan dalam wawancara. Selanjutnya. Nah, tanaman mangga. Ini pertanyaan oleh narasumber yang kemudian disajikan oleh kalian pewawancara dalam bentuk tulisan. Ini namanya data penyajian hasil wawancara, namanya data nih. Tanaman mangga. Tadi pertanyaan pertama, bagaimana ciri-ciri buah mangga? Ini pertanyaannya dari narasumbernya. Bentuknya ada yang oval, agak bulat, lonjong, dan sebagainya. Ini
Masih pertanyaan yang pertama. Kulit buah mangga berwarna hijau jika masih mentah dan berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Ini sudah mewakili jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ini hasilnya atau penyajian data dari pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana prosesnya bagaimana cara pemeliharaannya? Nih, disajikan. Pemeliharaannya meliputi penyiangan, pembubunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Apa itu penyiangan, Us? Kalian perlu bertanya sebagai pewawancara. Maaf Pak, penyiangan itu apa? Seperti apa? Nah, kalian sudah dapatkan nih hasilnya dari jawaban narasumber. Ditulis, penyiangan adalah dengan cara mencabut rumput liar di sekitar pohon mangganya. Kemudian pembubunan apa itu? Pembubunan adalah dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Berarti dirapikan lagi tanah-tanahnya yang rosot di sekitarnya. Terus pemupukan yaitu dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Prosesnya ini penyiangan, pembubunan, pemupukan, terus apalagi pemangkasan. Pemangkasan bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Nah, kemudian pengendalian hama. Tujuannya untuk apa? Dilakukan dengan penyemprotan pestisida dan insektisida pada tanaman. Itu teman-teman. Jadi kalian jika penasaran ingin tahu semua hal, kalian tidak boleh malu, tidak boleh takut untuk bertanya. Bertanyanya kepada siapa? Kepada sumbernya. Melalui apa? Melalui wawancara. Kemudian hasilnya disajikan melalui data. Seperti ini Ustazah contohkan. Ustazah harapkan nanti setelah kalian menyimak video dari Ustazah, ketika ada tugas untuk wawancara, kalian sudah hebat, sudah bisa melakukan dengan mandiri. Siap semuanya? Are you ready? Yes, oke. Nah, itu teman-teman pembelajaran hari ini. Menyenangkan tidak? Wah, ada yang ngantuk. Oke, setelah ini kalian nanti bisa beristirahat. Istirahat, minum, kemudian makan snack, dan juga bermain. Tapi ingat, nanti dilanjutkan pelajaran selanjutnya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak, peran dan tugas anggota keluarga, kemudian permainan tradisional dan wawancara terkait dengan menyajikan hasil wawancara. Sudah paham semua ya? Mudah-mudahan kalian semua belajar hari ini paham semua dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah Ani, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilaliko.